Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Empu Barada, seorang penasihat Raja Erlangga. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Empu Barada atau Arya Barada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru Erlangga. Nama Empu Barada muncul dalam serat calon Arang sebagai tokoh yang berhasil mengalahkan musuh Erlangga, yaitu calon Arang, seorang janda sakti dari desa Gira. Silsilah keturunan Empu Barada tersebutlah di kawasan Jawa. Ada pendeta mahasakti bernama Dahyang Bajrasatwa. Ada putranya laki-laki, seorang bernama Dahyang Tanuhun atau Empu Lampita. Beliau memang pendeta Buddha, memiliki kepandaian luar biasa serta bijaksana dan mahasakti seperti ayahnya, Dahyang Bajrasatwa. Ida Dahyang Tanuhun berputra 5 orang, dikenal dengan sebutan Pancatirta. Beliau sang Pancatirta sangat terkenal keutamaan beliau semuanya. 1. Empu Genijaya. Beliau membuat pasraman di Gunung Lempuyang Maja, Bali Timur. Datang di Bali pada tahun Isaka 971 atau tahun Masehi 1049. Beliaulah yang menurunkan Sang Saptarsi, 7 pendeta yang kemudian menurunkan keluarga besar Pasek di Bali. Yang kedua, Empu Semuru membangun pasraman di Pesaki. Turun ke Bali tahun Isaka 921, tahun Masehi 999. Beliau mengangkat putra yakni Empu Kamarka atau Empu Triaka, yang kemudian menurunkan keluarga Pasek Kayu Selem. Yang ketiga, Empu Gana membangun pasraman di dasar Gelgel, Klungkung. Datang di Bali pada tahun Isaka 922 atau tahun Masehi 1000. Yang keempat, Ida Empu Kuturan atau Empu Rajakerta. Datang di Bali tahun Isaka 923 atau tahun Masehi 1001. Membangun pasraman di Silayukti, Teluk Padang atau Padang Bay, Karangasem. Yang kelima, Ida Empu Barada atau Empu Prada menjadi pendeta kerajaan Prabu Erlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur. Berdiam di Lemah Tulis, Pacarakan sekitar tahun Masehi 1000. Pembagian 2 kerajaan. Pada zaman kerajaan Kauripan yang dipimpin oleh Prabu Erlangga yang memerintah tahun 1009 hingga 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakaihalu Sri Dharmawangsa Erlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu dari wangsa Warmadewa, raja zaman ini. Kehidupan beragama dikembangkan dari kerukunan hidup umat beragama, yaitu kerukunan intern sesama agama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah kerajaan. Benar-benar terpelihara dengan baik, bahkan sesekali dilakukan acara pujian kepada Buddha, Siwa dan Resi, serta Brahma bersama-sama. Di mana pada zamannya, untuk memelihara kehidupan beragama, beberapa bangunan keagamaan didirikan. Tempat-tempat suci mendapatkan perhatian dari kerajaan. Tokoh-tokoh agama Buddha, Siwa dan Resi ditempatkan pada kedudukan terhormat di istana. Prasasti Baru 1030 Masehi dan Prasasti Pucangan 1041 Masehi. Erlangga adalah tokoh karismatik yang sangat sempurna sebagai seorang maharaja karena mengawali perjuangannya seorang diri tanpa bantuan dan fasilitas dari siapapun, hingga Medang terbangun kembali. Bahkan lebih gemilang daripada masa sebelumnya.
Oleh karena itu, Airlangga dianggap sebagai pahlawan perang dan pelindung rakyatnya. Raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang memfasilitasi pendidikan dan kesusastraan, serta memelihara trik kerukunan hidup antar umat beragama, adil bijaksana, yang selalu dapat menempatkan diri dimanapun dia berada. Seorang raja yang memang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin karena bakat yang disempurnakan oleh gemblengan perjalanan hidupnya. Dalam Prasasti Cane 1021 sampai Prasasti Turun Hyang 1035 disebutkan pada akhir masa pemerintahannya, Airlangga berupaya meneruskan estafet kepemimpinannya. Putrinya sebagai Mahamantri Hino yang mempunyai kedudukan tertinggi setelah raja, yang bernama Dewi Sanggrama Wijaya, dipersiapkan menjadi pengganti penguasa Kahuripan. Namun dia menolak menjadi raja dan memilih menjalani hidup sebagai pertapa pada tahun 1063 Caka. Dewi Sanggrama Wijaya ini disebut juga dengan nama Dewi Kilisuci dan disebut juga sebagai Putri Kedi, yaitu seorang perempuan yang memiliki kesucian karena tidak menstruasi. Akibat penolakan putrinya tersebut, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat Airlangga juga putra sulung Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Empu Barada sebagai penasihat Raja Airlangga dikirim ke Bali menyampaikan maksud tersebut. Dalam perjalanan menyeberang laut, Empu Barada cukup dengan menumpang sehelai daun. Sesampainya di Bali, Empu Barada kemudian menemui saudara kandungnya, Empu Kuturan, di Pura Silayukti, tepatnya di Gua Barada. Empu Barada menyampaikan permintaan Airlangga, namun hal tersebut ditolak oleh Empu Kuturan, yang berniat mengangkat cucunya sebagai Raja Bali. Misi Empu Barada mengalami kegagalan, dan beliau kembali ke Kediri dan bertapa di Gua Selobale, letaknya sebelah barat daya Pura Panataran, Agung Kilisuci. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain, yaitu anak bungsu. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat Calon Arang, Negara Kertagama, dan Prasasti Tuhun Hyang II, dan tertulis di Prasasti Batu Tulis yang terletak di sebelah selatan Pura Agung Kilisuci, tepatnya di Desa Semen, yang berbunyi, "Aku telah mampu membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala." Dikisahkan, Empu Barada terbang sambil mengucurkan air kendi. Ketika sampai dekat desa Palungan, jubah Empu Barada tersangkut ranting pohon asam. Ia marah dan mengutuk pohon asam itu menjadi kerdil. Oleh sebab itu, penduduk sekitar menamakan daerah itu Kamal Pandek, yang artinya asam pendek. Desa Kamal Pandak pada zaman Majapahit menjadi lokasi pendirian Prajna Paramitapuri, yaitu Candi Pendarmaan Arwah Gayatri, istri Raden Wijaya. Selesai menetapkan batas kerajaan Kediri dan Jenggala berdasarkan cucuran air kendi, Empu Barada mengucapkan kutukan. Barang siapa berani melanggar batas tersebut, hidupnya akan mengalami kesialan. Menurut Prasasti Mahaksobya yang diterbitkan Kertanegara Raja Singosari tahun 1289, kutukan Empu Barada sudah tawar berkat usaha Wisnuwardana menyatukan kedua wilayah tersebut. Maka terciptalah dua kerajaan baru. Kerajaan Barat disebut Panjalu atau Kadiri, berpusat di kota baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan Timur bernama Jenggala, berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Karasakan.
Negara Kertagama juga menyebutkan Empu Barada adalah pendeta Buddha yang mendapat anugerah tanah desa Lemah Citra atau Lemah Tulis. Berita ini cukup unik karena ia bisa menjadi guru spiritual Erlangga yang menganut agama Hindu Wisnu. Setelah membagi dua kerajaan untuk kedua orang putranya dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan, Airlangga mengundurkan diri, turun dari tahta ke Prabon, memilih kembali kehidupan semula sebagai seorang pertapa dengan nama Resi Kentayu, dan beliau melinggi di Gua Selomangkleng sebelah barat pura Penataran Agung Kilisuci. Kembali kepada kesucian, mendekat kepada Sang Hyang Moho Agung hingga akhir hayatnya tahun 1049 Masehi, dan mendapat julukan Sang Prabu Apuspala Jatiningrat, Maharaja Airlangga Abhisekanira. Dan kenyataan benar adanya, Dewi Kilisuci telah mendasari terwujudnya keberhasilan leluhur-leluhur kejayaan Hindu. Pada zaman Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157, yang terkenal dengan ramalan tentang tanah Jawa. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Nindita Sutri Singha Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kadiri. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang tahun 1135, Prasasti Talan 1136, dan Prasasti Jepun 1144, serta Kakawin Bharatayuda 1157. Mengalahkan calon arang. Calon arang adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Tidak diketahui lagi siapa yang mengarang cerita ini. Salinan teks Latin yang sangat penting berada di Belanda. Diceritakan bahwa ia adalah seorang janda pengguna ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Calon arang mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali yang meskipun cantik tidak dapat mendatangkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, calon arang marah. Ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang yang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Airlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasihatnya, Empu Barada, untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada lalu mengirimkan putranya yang bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Ratna. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam, dan keadaan pun kembali normal. Calon arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Barada. Saat calon arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Barada. Tanpa bantuan Dewi Durga, calon arang pun kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam. Perkembangan kisah cerita ini dapat dibagi dalam beberapa babak. Pada mulanya, suasana di wilayah Kerajaan Daha sangat tentram. Raja di Daha bernama Airlangga. Di sana hidup seorang janda yang bernama Calon Arang, yang mempunyai anak yang sangat cantik yang bernama Ratna Manggali. Mereka berdua tinggal di desa Gira, di wilayah Kerajaan Daha. Awal permasalahan, meskipun cantik, banyak pria di kerajaan tersebut yang tidak mau meminangnya. Ini disebabkan oleh ulah ibunya yang senang menenung. Hal ini menyebabkan kemarahan calon arang. Oleh sebab itulah, dia membacakan mantra tulah sehingga muncul malapetaka dahsyat melanda desa Gira.
dan pada akhirnya melanda Daha. Tulah tersebut menyebabkan banyak penduduk daerah tersebut mati dan sakit. Oleh karena tulah tersebut melanda Daha, Raja Erlangga marah dan berusaha melawan. Namun kekuatan raja tidak dapat menandingi kesaktian calon Arang, sehingga raja memerintahkan Empu Baradah untuk melawan calon Arang. Siasat Empu Baradah untuk mengalahkan calon Arang. Empu Baradah mengambil siasat. Dia memerintahkan muridnya, Bahula, untuk meminang Ratna Manggali. Setelah menjadi menantu calon Arang, maka Bahula mendapatkan kemudahan untuk mengambil buku mantra dari calon Arang dan diberikan kepada Empu Baradah. Setelah bukunya didapatkan oleh Bahula, calon Arang pun ditaklukkan oleh Empu Baradah. Keturunan Empu Baradah di Jawa dan Bali. Dahyang Empu Baradah mempunyai putra laki-laki, dan keutamaan yoga beliau bernama Empu Bahula. Bahula berarti utama. Kepandaian dan kesaktian beliau di dunia sama dengan ayahandanya Empu Baradah. Beliau memperistri putri dari Rangdeng Jirah, janda di Jirah atau Girah, yang bernama Nidya Ratna Manggali. Kisah ini terkenal dalam cerita calon Arang. Beliau Empu Bahula berputra laki-laki bernama Empu Tantular, yang sangat pandai di dalam berbagai ilmu filsafat. Tidak ada yang menyamai dalam soal kependetaan. Sama keutamaannya dengan Empu Bahula, ayahandanya. Empu Tantular adalah yang dikenal sebagai penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Beliau juga bergelar Dahyang Angsokanata. Keberadaan beliau di Bali diperkirakan sejaman dengan pemerintahan raja di Bali, Sri Haji Wungsu pada tahun 1049 Masehi. Ida Empu Tantular atau Dahyang Angsokanata berputra 4 orang, semuanya laki-laki. Yang sulung bernama Empu Dahyang Panawasikan. Yang nomor 2 bergelar Empu Bekung atau Dahyang Sidamantra. Yang nomor 3 bernama Empu Dahyang Samaranata. Yang terkecil bernama Empu Dahyang Soma Kapaksian. Ida Dahyang Panawasikan bagaikan Sahyang Jagapati. Wibawa beliau, Ida Dahyang Sidimantra bagaikan Dewa Brahma. Wibawa serta kesaktian beliau, Ida Dahyang Asmaranata bagaikan Dewa Manobawa yang menjelma dan kesaktian beliau, serta Dahyang Soma Kapaksian yang menjadi guru dari Mahapati Gajah Mada di Mojopahit, bagaikan Dewa Wisnu menjelma. Pendeta yang pandai dan bijaksana, Ida Dahyang Panawasikan memiliki putri seorang demikian cantiknya, diperistri oleh Dahyang Nirarta. Ida Dahyang Semaranata memiliki 2 orang putra, yang sulung bernama Dahyang Angsoka, berdiam di Jawa melaksanakan paham Buddha. Adik beliau bernama Dahyang Nirarta atau Dahyang Dwijendra, peranda sakti Wawurawu, dan dikenal juga dengan sebutan Tuan Semeru. Beliau melaksanakan paham Siwa serta menurunkan keluarga besar Brahmana Siwa di Bali, yakni Ida Kemenuh, Ida Manuaba, Ida Kaniten, Ida Mas, serta Ida Patapan. Dahyang Angsoka sendiri berputra Dahyang Astapaka yang membangun pasraman di Taman Sari, yang kemudian menurunkan Brahmana Buddha di Pulau Bali. Ida Dahyang Soma Kapaksian yang berdiam di kawasan kerajaan Mojopahit berputra Ida Kresna Wangbang Kapaksian ketika Sri Maharaja Kalagemet memegang kekuasaan di Mojopahit. Ida Kresna Wangbang Kapaksian mempunyai putra 4 orang, semuanya diberi kekuasaan oleh Raja Majapahit, yakni beliau yang sulung menjadi raja di Blambangan, adiknya di Pasuruan, yang wanita di Sumbawa, dan yang paling bungsu di kawasan Bali, yang menjadi raja di Bali
bernama Dalam Ketut Kresna Kepaksian, menurunkan para raja yang bergelar dalam keturunan Kresna Kepaksian di Bali. Dalam Ketut Kresna Kepaksian datang di Bali, menjadi raja dikawal oleh Arya Kanuruhan, Arya Wangbang, Arya Demung, Arya Kepaksian, Arya Tumenggung, Arya Kenceng, Arya Dalancang, Arya Belok, Arya Manguri, Arya Pangalasan, Arya Kutawaringin, Arya Gajah Paraseta, Arya Ketas dan Tiga Wesya, Si Tan Kober, Si Tan Kawur, Si Tan Mundur. Ida Dalam beristana di Samprangan, didampingi oleh I Gusti Nuh Aya, di Nuh Aya sebagai Mahapati Dalam. Tatkala itu, Ida Dalam memerintahkan para menterinya untuk mengambil tempat masing-masing. Ida Arya Demung Wangbang asal Kediri di Kertalangu, Arya Kanuruhan di Tangkas, Arya Temenggung di Patemon, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Dalancang di Kapal, Arya Belok di Gaba-Gaba, Arya Kutawaringin di Kelungkung, Arya Gajahpara dan adiknya, Arya Ketas di Toya Anyar, Arya Belentong di Pacung, Arya Sentong di Carangsari, Krian Punta di Mambal, Arya Ceruda di Tamukti, Arya Surawangbang asal Asem di Sukahet, Arya Wangbang asal Mataram tidak berdiam di mana-mana, Arya Melel Cengkrong di Jembrana, Arya Pamacekan di Bondalem, Sang Triwesya, Sri Tan Koper di Pacung, Sri Tan Kawur di Abian Semal, dan Sri Tan Mundur di Cegahan. Demikian dikatakan Babat Dalem. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.